Halo, selamat datang kembali di channel saya, Chandra Cerita. Tahu dong apa itu Bitcoin, Dogecoin, Binance, dan lain-lain ya kan? Ya, itu adalah cryptocurrency. Dan yang paling awal pertama itu adalah Bitcoin ya. Bitcoin dianggap misteri terbesar di abad 21, bahkan menjadi revolusi keuangan di dunia. Biasanya kita hidup di negara mana, pastinya kita pakai mata uang negara tersebut. Misalkan kalau kita di Indonesia, pasti kita pakai rupiah. Dan kalau kita di Korea, kayak si BTS, pasti mereka pakai won Korea. Kalau misalnya kita pakai rupiah buat belanja di Korea, pastinya ribet kan? Mesti ke money changer, ya kan? Ada rate-nya. Itu pun kalau diterima ke rupiah, biasanya kan pakai dolar. Dengan begini pasti banyak yang kebayang, seandainya di dunia ini ada satu mata uang yang seragam. Bisa dipakai di mana aja. Nggak ribet, bener nggak? Ya, itu adalah Bitcoin. Dia itu setara dengan mata uang global. Tapi di sini muncul masalahnya. Kewenangan terbesar setiap negara adalah yaitu hak menerbitkan dan mengontrol uang yang beredar. Kemunculan Bitcoin membuat setiap negara kehilangan kekuatan ini. Jadi nggak ada satupun negara yang menerima kehadiran Bitcoin. Tapi berita minggu lalu, Presiden El Salvador setuju dan menerima Bitcoin dipakai di sana. Iya, sekarang hanya El Salvador yang terima Bitcoin sebagai pembayaran yang sah. Karena Presiden El Salvador bilang, jika 1% Bitcoin yang beredar di negara tersebut ya, berarti sekitar 6,3 miliar USD atau dirupiahkan sekitar 90 triliun uang beredar di negaranya. Jadi ini pasti membantu perekonomian negara dia. Dan dia adalah negara termiskin ketiga di Amerika Tengah. Negara-negara lain tidak menerima Bitcoin sebagai mata uang, tapi diterima sebagai instrumen keuangan. Jadi kita bisa memperdagangkan Bitcoin, tapi kita nggak bisa gunainnya buat beli barang, ya kan? Kita bisa tradingin. Kalau gitu kenapa nggak langsung diblokir aja? Nah, itulah kehebatan Bitcoin. Nggak bisa diblokir. Yuk kita bahas satu persatu kelebihan Bitcoin. Jadi pada tanggal 31 Oktober 2008, di salah satu forum kriptografi di USA, Amerika, ada satu orang bernama Satoshi Nakamoto. Dia mengeluarkan tesis yang berjudul A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Setelah artikel ini keluar, tesis ini mendapat perhatian banyak orang. Tesis ini menjelaskan secara sempurna sebuah sistem keuangan digital. Setelah melihat tesis ini, di internet banyak programmer mulai ikut-ikutan nih buat mencoba. Karena isinya yang begitu lengkap, jadi dalam waktu 2 bulan udah selesai dibuat. Januari 2009, sistem teknologi blockchain Bitcoin udah bisa berjalan. Dan disitulah fase pertama Bitcoin keluar dan masuk juga ke dalam akun Satoshi Nakamoto. Semenjak itu banyak orang yang menambang Bitcoin. Jadi ini yang paling bikin orang bingung. Bitcoin ditambang, ya kan? Sebenarnya uang yang paling awal di bumi dan dimiliki manusia itu awalnya juga dengan cara menambang, seperti emas, perak, semua dihasilkan dengan cara menambang. Dan sistem Bitcoin pada dasarnya itu seperti tambang emas virtual. Jadi Bitcoin yang dihasilkan dari proses ini bisa dianggap sebagai menambang. Simpelnya kita install aja software menambang emas. Jadi setiap hari software itu bekerja nambang Bitcoin. Di sana kita bisa lihat setiap hari hasil tambangnya tambah terus. Apakah semudah itu nyalain komputer terus hasilin Bitcoin, ngasilin duit? Sebenarnya nggak semudah itu juga. Kenapa? Kegiatan ini bisa menghasilkan uang ya, tergantung dari 3 poin ini. Pertama, server tambangnya. Kedua, kecepatan komputernya. Ketiga, berapa banyak pesaing yang ikut nambang juga. Jadi Bitcoin untuk menjaga value-nya, dia udah memfikskan diri hanya menyuplai 21 juta koin. Dan kecepatan ngasilin Bitcoin juga udah disetting. Dari awalnya cepet, dan sekarang lama-kelamaan udah jadi lambat banget. Sekarang sistem Bitcoin udah berjalan kira-kira 12 tahun. Sebagian besar Bitcoin udah ditambang, udah keluar. Dan sekarang Bitcoin yang udah beredar itu udah lebih dari 18 juta koin. Dan sisanya tinggal dikit banget ya. Apalagi sekarang penambang Bitcoin udah terlalu banyak. Jadi kalau kita pakai komputer buat nambang Bitcoin pada dasarnya sih udah nggak dapat apa-apa. Maka dari itu lahirlah mesin tambang, mesin khusus untuk nambang Bitcoin atau kripto lainnya. Alat ini cuma bisa buat nambang aja ya, nggak bisa kerjaan yang lain. Mesin yang bagus sekitar 70-100 juta. Di Tokped juga banyak yang jual, ada 25 juta sampai 50 juta. Di akun Satoshi Nakamoto juga ada 1 juta Bitcoin. Kalau dirupiahin itu ada 500-an triliun sekarang. Dan anehnya dia nggak pernah nukerin Bitcoinnya. Tahun 2009 atau 2010 malah ada orang yang nukerin 10.000 Bitcoin untuk 2 loyang pizza. Jadi kalau dirupiahin tuh dia kira-kira ngabisin 5 triliun buat
2 pizza doang. Sakit banget pasti ya. Oke, apa aja kelebihan Bitcoin? Pertama, nilainya stabil. Karena Bitcoin berjumlah terbatas, hanya 21 juta koin ya kan? Kayak seperti emas, terbatas. Lagi pula, Bitcoin bukan uang yang diterbitkan oleh suatu negara. Jadi, contoh ya, kalau misalkan Bitcoin diterbitkan Jepang, lalu Jepang kalah perang sama Amerika, ya maka uang Jepang kan udah berasa kayak kertas, udah nggak ada nilainya ya kan? Karena Bitcoin bukan diterbitkan oleh negara manapun, maka dia nggak akan kena dampak dari situasi internasional. Bitcoin lebih aman dibanding uang kertas. Uang kertas justru yang paling nggak aman. Bisa aja kecopet, kena api dikit aja, itu uang udah nggak berarti, udah nggak ada nilainya. Kalau Bitcoin itu kan angka digital yang disimpan dalam server dengan password di dalamnya, jadi sangat aman. Saking amannya, di saat bersamaan juga kalau kita kehilangan Bitcoin atau salah transfer, ya nggak akan bisa balik, kecuali orang itu mau balikin. Jadi kalau ada hacker nge-hack password kita dan Bitcoin kita dicuri, mau lapor polisi juga percuma karena nggak akan bisa kembali. Pada prinsipnya, Bitcoin itu nggak ada biaya layanan. Kalaupun ada itu pasti sangat kecil. Misalkan bank, kalau kita mau transfer, tarik duit, pasti ada biayanya, ada limit transfer, segala macam kan. Mau sebuah negara atau bank apapun, pasti mereka cari uangnya dari biaya layanan. Kalau nggak ada biaya layanan bisa ditransfer kemana aja, negara nggak bisa kontrol pergerakan uang. Ya ini yang ditakutkan oleh sebuah negara. Nggak bisa kontrol uang sama dengan nggak bisa kontrol rakyatnya. Lama-kelamaan orang nggak percaya dengan bank dan jadinya lebih percaya ke uang virtual seperti ini yang lebih aman. Sebenarnya dilihat dari nilai dan bentuknya, Bitcoin jauh lebih unggul dibandingkan mata uang lainnya. Ini secara langsung mengancam seluruh mata uang di dunia. Sampai-sampai tahun 2018, IMF mengumumkan satu pernyataan penting yaitu memperingatkan semua bank sentral di dunia agar punya cryptocurrency negaranya sendiri untuk ngelawan Bitcoin. Kalau enggak, cepat atau lambat bakal ditaklukkan oleh Bitcoin. Kalau Bitcoin begitu hebat ya, apa sih kekurangan Bitcoin? Kekurangannya juga sangat jelas loh. Yang pertama, transaksinya nggak ada jaminan. Sekali salah kirim ya nggak akan bisa balik, kecuali yang salah terima itu balikin Bitcoin kita. Gampang lupa username dan password. Kalau di bank kita bisa aja pakai KTP, ya kan? Kalau lupa password, lupa PIN, ya kita pakai KTP untuk bikin PIN baru. Mudah dipersalahgunakan sebagai transaksi ilegal seperti pencucian uang dan lain-lain. Karena Bitcoin ini nggak ada lembaga yang mengawasinya. Bitcoin pada awal munculnya nggak semua orang tahu. Kalau semua orang tahu ya kita rame-rame beli Bitcoin ya kan, biar dapat duit nih, jadi duit nih ke depannya. Cuma sebagian kecil orang doang yang tahu, kayak programmernya Satoshi Nakamoto dan lain-lain kan. Jadi kalau ini dijadikan mata uang global, pembagiannya itu udah nggak adil. Sekarang aja satu Bitcoin udah 500-an juta. Sistem Bitcoin bisa di-copy paste dari tesisnya dan teknologi blockchain-nya. Ini semua open resources. Jadi siapa aja bisa buat teknologi blockchain ini untuk dijadikan sebuah cryptocurrency. Sampai saat ini total cryptocurrency yang beredar di dunia itu ada 5.000-an macam. Siapa yang akan menjadi mata uang global? Belum bisa dipastikan. Bener nggak? Walaupun ada beberapa nama yang udah terkenal seperti Ethereum, Ripple, Binance, dan lain-lain. Oke. Misteri terbesarnya adalah siapa sih Satoshi Nakamoto itu? Sampai detik ini nggak ada yang tahu dia siapa. Misterius banget bener-bener. Jadi pada saat develop Bitcoin ini, banyak programmer yang masih komunikasi dengan Satoshi lewat email buat tanya sesuatu yang lebih jelas karena mereka nggak ngerti juga kan, ada yang nggak ngerti. Dan dia balas emailnya, tapi nggak ada yang pernah ketemu Satoshi langsung. Sampai 2009 Bitcoin diluncurkan, Satoshi udah jarang bersuara. Jadi berdasarkan analisis orang-orang melalui tesis dan balasan chat Satoshi, ada kecurigaan Satoshi ini sengaja menyembunyikan identitas dirinya sendiri. Dia bisa aja kapan suatu waktu balas email, tapi nggak bisa ke-tracking dia di mana. Dia itu orang mana sih sebenarnya kan? Berdasarkan analisa penggunaan bahasa dalam tesisnya, Satoshi ini banyak gunain American English dan British English nih. Namanya pun pakai nama orang Jepang, Satoshi Nakamoto. Dengan sebuah tesis yang begitu sempurna, bisa dibilang dia punya IQ yang sangat tinggi, ya nggak? Dan orang-orang seperti ini di bumi nggak banyak. Gampang satu persatu ditanyain. Dan semua jawabnya enggak, bukan dia.
Pastinya banyak juga yang ngaku kalau dia Satoshi Nakamoto dengan keluarin berbagai bukti. Tapi bukti yang paling simpel adalah kalau Anda Satoshi Nakamoto, paling simpel itu apa? Dia punya kontrol akses ke akunnya. Keluarin aja 1 Bitcoin atau 0,1 Bitcoin aja. Dia itu pasti Satoshi, diakui. Banyak juga hacker yang mencari keberadaan Satoshi, dan posisi Satoshi ini tetap nggak ditemukan. Atau jangan-jangan Satoshi ini juga hacker profesional. Ada juga yang bilang dia sebagai lembaga CIA, karena Amerika dari awal mau USD ini sebagai mata uang global, tapi sulit diwujudkan kan. Dan kemudian terbitlah Bitcoin untuk menjadi mata uang global, untuk mengendalikan dunia. Banyak orang percaya Satoshi ini orang yang merusak struktur keuangan yang udah ada. Tujuannya itu mereset ulang pembagian harta kekayaan di dunia. Jadi sekarang harta kekayaan orang di dunia udah selesai kebagi. Anda ada berapa duit ya segitu kekayaan Anda. Yang namanya orang kaya ya banyak duit, yang orang miskin yang nggak ada duit. Bagaimana cara mendapatkan uang di atas sistem yang sekarang udah ada? Ya, itu ada menerbitkan jenis mata uang baru. Nggak ada cara lain yang lebih baik dibanding ini. Kecurigaan yang paling baru adalah Satoshi Nakamoto adalah sebuah AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Kenapa Satoshi dicurigai sebagai AI? Karena dia bisa mendesain sebuah teknologi yang begitu sempurna. Saking sempurnanya, hasil data-data ini pasti udah ngelewati berbagai eksperimen. Jadi ini bukan barang biasa yang bisa dihasilkan dari sebuah ide aja. Pasti udah ngelewatin berbagai trial and error dan pembuktian bahwa ini adalah bagus, sistem ini benar dan berfungsi dengan baik, benar nggak? Dan bisa menghasilkan sampai titik ini ya, pastinya hanya sebuah sistem yang terus-menerus melakukan uji coba. Sistem seperti ini hanya ada di AI. Sistem AI itu bukan mengerjakan apa yang kita minta kerjakan, tapi dia bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu dari sistemnya sendiri. Mungkin tujuan dia membuat ini adalah merusak sistem keuangan manusia yang udah ada dan mengeluarkan sebuah mata uang baru yang bisa dikontrol oleh sistem AI. Membuat fondasi keuangan baru untuk dunia AI. Jadi komputer dan robot yang akan menguasai dunia ini. Tapi AI juga ada kekurangannya. Dia membuat sistem yang bisa di copy paste. Apakah AI nggak kepikiran? Contohnya kemunculan Bitcoin mengancam sistem keuangan di dunia. Dan kita bisa serang balik. Yaitu seperti yang tadi kita bahas, IMF memperingatkan setiap negara untuk melawan Bitcoin menciptakan cryptocurrency negaranya sendiri. Eits, jangan salah. Bisa jadi sistem kecerdasan buatan ini mengharapkan hasil akhir yang seperti ini loh. Dia sengaja nampilin kelemahan sistemnya. Jadi hanya ada satu jalan yang bisa dipilih oleh manusia, yaitu ciptain cryptocurrency sendiri untuk gantiin dia. Tapi dia secara nggak langsung nggak bisa dimusnahkan. Pada akhirnya, hasil yang diinginkan terwujud. Sistem keuangan di dunia berubah menjadi virtualisasi dan hanya berupa angka-angka, dan cash udah nggak ada lagi keberadaannya. Jadi orang-orang udah nggak pakai cash. Kayak sekarang kita belanja dikit-dikit pakai GoPay, OVO, ShopeePay. Tahu nggak ada cash artinya apa? Uang kita hanya berupa angka-angka. Semua uang manusia menjadi virtualisasi dan di bawah pengawasan sistem kecerdasan buatan ini. Wah. Dari sudut pandang ini, sistem Bitcoin mendorong secara keseluruhan keuangan manusia ini masuk menjadi virtual. Dan dari poin ini, AI memaksa manusia ke dalam dunia virtual sesuai dengan kemauan sistem AI. Cryptocurrency barang seperti ini ya, memang sekarang ini belum bisa kita pakai. Tapi kita harus mengerti, virtualisasi sebuah mata uang ini udah nggak bisa dihindarkan gitu. Mulai dari bank yang digitalisasi, uang kita yang kita biasa pegang menjadi angka. Di masa depan, uang kita ini akan menjadi virtual. Kalau uang jadi virtualisasi, maka barang-barang, benda-benda nyata di dunia ini akan ikut jadi virtual juga. Gimana maksudnya? Jadi kita cukup tinggal di rumah dan semua bisa kita beli dan bisa kita rasakan. Contoh orang beli mobil buat rasain sensasi berkendara kena angin dan ngebut, ya kan? Ya kayak main game VR aja, virtual reality. Di dunia VR ini bisa terwujud. Untuk membuat orang masuk ke dunia virtual, tahap pertamanya apa? Ya uang harus masuk ke dunia virtual itu sendiri. Kalau uang nggak masuk, manusia nggak akan mau masuk ke dunia itu. Uang atau diamond di dalam game bisa kita pakai di kehidupan nyata nih. Pastinya kita tiap hari main game, bener nggak? Kalau uang di dalam game nggak bisa dipakai, makanya kita masih ngerasa dunia game ya hanya sebuah game, hanya sebuah permainan. Pada akhirnya kehidupan virtual di dunia nyata ini nggak bisa dihindarkan karena uang aja sekarang udah mulai masuk virtualisasi.
Oke, jadi begini bayangan masa depan yang dimulai dari cryptocurrency. Dan saya ada tips buat para penggemar kripto. Mungkin aja hasilnya nggak akan banyak, tapi paling nggak akan rugi lah. Kita ambil perumpamaan demam emas di Amerika pada abad 18 ya. Saat ditemukan tambang emas, orang berbondong-bondong ke sana untuk gali emas. Setiap hari semakin banyak orang ke sana untuk mencoba peruntungannya. Tapi pada akhirnya setelah menambang sekian tahun, siapa sih yang berhasil dapetin untung dari hasil tambang itu? Ada dua macam orang yang berhasil. Pertama, orang yang datang pada awal emas ditemukan. Seperti Bitcoin, ada Satoshi sama para programmernya yang pada saat itu bikin sistem tersebut kan. Mereka pasti yang banyak Bitcoinnya. Kedua, orang yang menyediakan alat transportasi. Jadi mereka dulu yang mau ke tambang emasnya harus lewatin sebuah sungai. Setiap hari bolak-balik angkutin para penumpang nih, angkutin para penambang. Orang yang pergi nambang itu banyak banget. Kalaupun mereka berhasil nambang emas, ya pasti hasilnya dikit banget, bener nggak? Tapi orang yang buka jasa kapal ini setiap hari dapetin untung loh dari para penambang. Dia nggak peduli lu mau nambang berapa banyak, yang pasti gue dapetin untung dulu. Jadi inilah dua macam orang yang bisa dapat untung. Dan di case Bitcoin, kita udah bukan termasuk orang pertama ya seperti Satoshi Nakamoto dan para programmernya. Yang bisa kita lakukan itu jadi orang kedua yang menyediakan alatnya. Ya apa? Menyediakan alat tambang Bitcoin aja. Jadi kita pasti untung, gak bakal rugi. Mau lu berhasil nambang atau enggak, ya pasti kita udah untung duluan, bener gak? Oke, sekian video saya. Semoga Anda suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.